Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, pertama-tama khatib mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah. Karena dengan takwa kita akan mendapatkan jalan keluar. Dengan takwa urusan-urusan kita akan dimudahkan. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam beberapa ayat tentang nasihat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat yang disebut dengan surat Al-Humazah ini disebutkan pertama tentang sifat orang yang tercela atau sifat yang jelek dari orang yang suka menjelek-jelekan orang lain atau senangnya mengumpat. Kemudian sifatnya lagi adalah orang ini mengumpul-ngumpulkan harta. Lantas juga punya sifat nantinya tentang neraka. Dijelaskan bagi orang-orang yang dicela di sini akan diancam dengan neraka yang disebut neraka hutamah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Wailun, celakalah, likulli, yaitu pada setiap orang, humazatil lumazah. Humazah di sini diantara maknanya adalah orang yang senang menggibah, rasani. Sedangkan lumazah itu maknanya menjelek-jelekan. Ada juga artian dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan humazah itu menjelek-jelekan orang di depan mukanya langsung. Kemudian kalau lumazah menjelek-jelekan orang itu di belakangnya. Ada juga pendapat saking Qatadah mengatakan humazah itu mengejek dengan mata. Sedangkan lumazah itu mengejek dengan lisan. Jadi ada yang dengan menggunakan perbuatan di sini, ada yang dengan mata, ada yang dengan lisan. Di sini intinya dalam ayat ini Allah celah orang yang sering menjelek-jelekan orang lain, membicarakan jelek dia, rasani, menjelekannya di hadapan atau di belakangnya, baik dia itu jelekan dengan kedipan matanya atau dia itu jelekan dengan menggunakan lisan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat kedua disebutkan pada ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu wa addada, yaitu dia senantiasa mengumpulkan harta, wa addada, dan menghitung-hitungnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan humazah dan lumazah adalah hanya mengumpulkan harta saja, menghitung-hitungnya, dan begitu tamak pada harta. Namun mereka tidak punya semangat untuk berinfak di jalan Allah, tidak punya semangat untuk bagi-bagi untuk kerabatnya, untuk sedulurnya.
tidak mau untuk zakat, tidak mau untuk sedekah dan seterusnya, atau juga untuk jalan-jalan kebaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya alladzi jama'a mala wa addada, dia kumpulkan harta dan pelit dengan harta tadi dan tamak dengan harta tersebut. Ini berlawanan dengan sifat seorang muslim yang dituntut untuk dermawan, dan yang lebih tinggi lagi daripada itu dituntut untuk izar, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri itu dalam keadaan butuh. Kemudian dalam ayat yang ketiga disebut tentang masalah harta tadi. Yahsabu anna malahu akhladah, yaitu dia menyangka bahwasanya harta itu bisa mengekalkannya. Dengan dia itu kumpul-kumpul terus, mikirnya itu dengan dunia terus, dihitung-hitung dikira dengan punya banyak harta umur jadi bertambah, umur di dunia ini jadi bertambah panjang. Dengan dia kumpul-kumpulkan terus, dikira ini dapat melanggengkan umurnya di dunia. Padahal harta sejatinya itu tidak bisa melanggengkan hidup kita di dunia ini. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ancam di sini dengan hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Diterangkan di ayat yang keempat disebutkan sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ya, hutamah ini nama neraka. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Dan hutama itu secara bahasa itu berasal dari kata hatama yang artinya menghancurkan. Dan hutama ini adalah nama neraka. Sifat nama neraka adalah nama itu sesuai dengan realisasinya atau kenyataannya. Oh, kenyataannya itu kalau neraka itu sifatnya bisa menghancurkan, maka Allah sebut selanjutnya sifat dari neraka ini Narullahil muqadah, di mana neraka itu adalah api Allah al-muqadah, yang api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar menusuk langsung sampai ke dalam hati. Jadi dalam hatinya bukan hanya di luar saja yang terbakar, namun sampai bagian dalam itu juga ikut kebakar. Inna alaihim mu'sadah, sesungguhnya neraka itu dalam keadaan tertutup rapat. Fi amadim mumaddadah, yaitu neraka tadi punya sifat, di situ ada amad, ada tiang yang itu nanti mengikat orang-orang yang dalam neraka. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maka coba kita lihat rincian sifat dari neraka hutama adalah satu, apinya itu menyala. Dan sifat api neraka itu nyalanya dibandingkan dengan panas api dunia adalah 70 kali dari panas api dunia. Sifat menyalanya itu sangat-sangat menyala sekali. Dan sifat yang lainnya lagi seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lahab. Sayasla naron dzata lahab. Kelak Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka dzata lahab, yang bergejolak. Para ulama katakan yang dimaksudkan bergejolak itu adalah nantinya api neraka itu membakar dari segala macam sisi. Dari atas yuk kebakar, dari bawah yuk kebakar, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya ikut kebakar. Sifat pertama dari api neraka adalah membakar, menyala. Kemudian sifat yang kedua, bukan hanya di bagian luar itu ikut terbakar, gosong, bukan. Namun yang jeru, yang dalam juga ikut kebakar. Padahal kalau kita bakar sesuatu, untuk masuk itu sulit sekali. Bagian luar saja yang bisa terbakar, bagian dalam kita tunggu waktunya lama. Namun kalau neraka itu sifatnya luar kebakar, yang dalam juga demikian. Kemudian disebutkan lagi sifat yang ketiga, sesungguhnya api neraka ini tertutup.
Dan tertutupnya di situ tertutup rapat. Sehingga jika ada yang masuk neraka pingin keluar dari neraka dan jatahnya memang masih di dalam neraka atau dia kekal dalam neraka, maka akan dipaksakan masuk lagi dalam neraka. Ibaratnya itu kita berada dalam rumah, rumah itu kebakar, pintunya tertutup, lawangnya tertutup, jendelanya juga tertutup. Terus terbakar di dalam situ. Nah, ibaratnya di neraka seperti itu. Innaha alaihim mu'sodah. Neraka itu dalam keadaan tertutup rapat. Kemudian fi amadim mumaddadah. Di sini di antara tafsirannya kata Atiyah Al-Aufi, ada situ tiang dari besi di neraka, dan juga ada Asudi mengatakan ada tiang dari api yang nantinya dibentangkan. Terus neraka itu tertutup dan terdapat tiang di belakang pintu yang dibentangkan, dan jika seorang itu berusaha keluar maka ia akan kembali lagi ke dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha." Setiap kali mereka itu hendak keluar darinya, yaitu keluar dari neraka, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Surat Al-Humazah itu ditutup dengan penjelasan tentang neraka. Berarti awal-awal yang disebutkan itu adalah sifat-sifat jelek. Sifat jelek yang disebutkan tadi apa? Satu, humazah, yaitu menjelek-jelekan orang lain di hadapannya. Bisa juga maksudnya menggibah. Kemudian ada juga disebut lumazah, menjelek-jelekan orang lain di belakang, ya, atau ada yang menjelekkan dengan lisannya. Kemudian sifat yang kedua yaitu alladzi jama'a malan wa addada, cuma sibuk memikirkan dunia, mengumpulkan harta terus. Orang mikir sholat, azan berkumandang ya juga tidak didatangi, sibuk saja dengan ternaknya, sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kendaraannya. Nah, tercela di sini. Sibuk dengan dunia, dia hanya menghitung-hitung dunianya yang dia miliki berapa, sedangkan dia tidak mau memanfaatkan untuk jalan kebaikan atau tidak peduli dengan ibadah. Yahsabu anna malahu akhlada, dan dia menyangka bahwa dengan punya harta akan membuatnya kekal hidup di dunia, umurnya makin panjang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, menjauhkan kita dari sifat humaza, lumaza, dan orang-orang yang cuma menyibukkan diri dengan dunia saja, yang menghitung-hitung harta dan tidak mau memanfaatkan untuk jalan kebaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dakwah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Rabbana hab lana min
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.